penyerapan, penyebaran, dan penguapan air pada tanaman C3, C4, dan CAM oleh Novia Veronica, Nadia Femilovlimisa, dan Francisca Maria Kilda Aska Krisnani. Yang pertama akan kami jelaskan yaitu anatomi akar. Pada akar terdapat beberapa bagian seperti epidermis, endodermis, floem, xilem, korteks, dan rambut akar. Sel epidermis memiliki susunan yang rapat, serta memiliki selapis sel dan tidak mempunyai ruang antar sel. Dinding selnya tipis, tidak memiliki kutikula, dan mudah dilewati air dan zat hara. Sel epidermis memiliki ciri khas, yaitu dapat membentuk rambut akar. Rambut akar ini berfungsi untuk memperluas permukaan akar, sehingga penyerapan menjadi lebih efisien. Kemudian korteks. Korteks tersusun atas jaringan parenkim yang berperan untuk menyimpan cadangan makanan. Korteks terletak di bawah epidermis dengan bentuk sel relatif bulat. Sel-sel korteks mengandung amilum yang merupakan cadangan makanan. Kemudian endodermis. Endodermis terdiri atas satu lapis sel dengan dinding sel yang tebal, mengandung lilin. Endodermis terletak di antara silinder pusat dengan korteks. Endodermis berfungsi mengatur pemasukan air ke dalam jaringan angkut yang terdapat di dalam silinder pusat. Yang dimaksud silinder pusat yaitu stele. Stele merupakan bagian terdalam akar. Terdapat di bagian tengah akar di bawah endodermis. Stele memiliki beberapa jaringan, antara lain perisikel, jaringan floem, dan jaringan silam. Perisikel merupakan sel parenkim yang terletak di antara endodermis dan jaringan pembuluh. Perisikel bersifat meristematis atau selalu membelah, seperti kambium, sehingga disebut perikambium. Kemudian ini anatomi akar. Dan ini merupakan preparatnya. Ini merupakan xilem, ini floem. Selanjutnya, penyerapan air pada tanaman C3, C4, dan CAM umumnya relatif sama, yaitu proses pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah oleh tumbuhan berawal dari air di dalam tanah diserap oleh rambut akar. Air dan mineral dari tanah memasuki tumbuhan melalui epidermis akar, kemudian melintasi korteks akar dan masuk ke dalam stele. Dari stele, air dan mineral-mineral terlarut di dalam silam. Air mengalir karena adanya perbedaan kepekatan atau konsentrasi cairan di antara sel. Pemasukan air ke dalam akar sebagai gerakan horizontal. Maka bagian-bagian yang akan dilewatinya adalah bulu akar, sel-sel korteks, sel-sel endodermis, sel-sel perisikel, dan akhirnya air itu sampai pada pembuluh kayu, yaitu xilem. Air tanah mempunyai kepekatan yang lebih encer dibandingkan dengan cairan sel, sehingga air tanah dapat masuk ke rambut akar. Air ini masuk mengakibatkan sel-sel tumbuhan mengembang. Air didorong keluar dari satu sel ke sel berikutnya sampai ke pembuluh kayu. Selanjutnya, air diangkut oleh pembuluh kayu melalui batang sampai ke daun. Naiknya air ke daun dipengaruhi oleh beberapa faktor yang lain, antara tekanan, kapilaritas batang, dan daya isap daun. Ini adalah gambaran dari proses penyerapan air oleh rambut akar. Dapat kita lihat di sini adalah air, kemudian di sini adalah rambut akar. Kemudian di sini adalah sel dari rambut akar, dan ini adalah partikel-partikel tanah. Selanjutnya, penyebaran air pada tanaman akan dijelaskan oleh teman saya, Nadia Femilovlimisa. Penyebaran air pada tanaman. Penyebaran air pada tanaman disebabkan oleh transpirasi di daun. Transpirasi menyebabkan gaya tarik pada kolom silam.
Transpirasi ini menyebar secara vertikal. Kemudian kohesi di air juga menyebabkan bertambah besarnya gaya tarik sampai ke akar. Hal ini menyebabkan air pada tanah tertarik masuk ke akar. Ya, kemudian proses pengangkutan air ini dipengaruhi oleh adanya daya kapilaritas. Nah, gaya kapilaritas ini adalah pembuluh silam yang terdapat pada tumbuhan dianggap sebagai pipa kapiler. Air akan naik melalui pembuluh kayu sebagai akibat dari gaya adhesi antara dinding pembuluh kayu dengan molekul air. Kemudian yang kedua, daya tekan akar. Nah, dari daya tekan akar ini, tekanan akar pada setiap pembuluh berbeda-beda. Besarnya tekanan akar dipengaruhi besar, kecil, dan tinggi rendahnya tumbuhan. Bukti adanya tekanan akar adalah pada batang yang dipotong, maka air tampak mengenang di permukaan tunggak. Kemudian daya hisap daun disebabkan adanya penguapan air dari daun yang besar berbanding lurus dengan luas bidang penguapan. Yang terakhir, karena adanya pengaruh sel-sel yang hidup. Ya, selanjutnya adalah proses respirasi yang akan dibacakan oleh Siska. Transpirasi. Transpirasi adalah proses pengeluaran air dari tanaman dengan bantuan bukaan kecil yang dikenal sebagai stomata. Stomata merupakan lubang kecil atau pori-pori yang hadir di daun, batang, bunga, atau bagian lain tumbuhan. Transpirasi terjadi pada saat tumbuhan membuka stomatanya untuk mengambil karbon dioksida dari udara untuk berfotosintesis. Nah, di sini adalah tanaman rambutan. Itu adalah contoh dari tanaman C3. Pada tanaman C3, transpirasi terjadi terus-menerus. Jadi karena stomata tanaman C3 itu terus membuka sepanjang waktu, jadi transpirasi terus terjadi. Nah, lalu ini adalah tanaman padi. Itu adalah contoh dari tanaman C4. Nah, pada tanaman C4 ini stomata terbuka setengah pada siang hari. Karena biasanya tanaman C4 itu lingkungan hidupnya panas. Nah, jadi karena panas itu pada siang hari, laju transpirasinya harus dikurangi. Nah, lalu ini adalah tanaman lidah buaya. Itu adalah contoh dari tanaman CAM. Pada tanaman CAM, stomatanya menutup pada siang hari. Karena di lingkungan hidupnya, itu pada siang hari sangat panas, sedangkan suhu malam hari lebih dingin. Nah, jadi hal ini tuh dilakukan oleh tanaman CAM untuk mengurangi laju transpirasi. Dan ini adalah laju transpirasi tanaman C3, C4, dan CAM. Laju transpirasi itu sendiri dipengaruhi oleh ukuran tumbuhan, kadar CO2, cahaya, suhu, aliran udara, kelembapan, dan tersedianya air tanah. Faktor-faktor ini mengaruhi perilaku stomata yang membuka dan menutupnya dikontrol oleh perubahan tekanan turgor sel penjaga yang berkorelasi dengan kadar ion kalium atau K+ di dalamnya. Selama stomata terbuka, terjadi pertukaran gas antara daun dengan atmosfer dan air akan hilang ke dalam atmosfer. Dan ini adalah tanaman C3, itu tanaman rambutan. Dia tuh stomatanya selalu terbuka. Nah, lalu ada tanaman C4, itu yang stomatanya membuka setengah saat siang. Lalu ada tanaman CAM, itu dia stomatanya menutup saat siang dan membuka saat malam. Nah, karena perbandingan waktu terbukanya stomata ini, jadi laju transpirasinya itu lebih cepat di tanaman C3, lalu C4, lalu habis itu CAM. Sekian dari kami, terima kasih. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi kami, yaitu proses pengangkutan air pada tanaman C3, C4, dan CAM itu hampir sama. Awalnya sama-sama dari akar, lalu dilanjutkan ke pembuluh silem, lalu karena ada transpirasi dan kohesi sehingga air itu bisa naik ke batang, lalu ke daun. Nah, di daun ini akan terjadi transpirasi. Nah, transpirasi ini pada tanaman C3, C4, dan CAM itu berbeda. Lajunya itu lebih cepat untuk tanaman C3, lalu setelah itu CAM, dan yang paling lama adalah lalu habis itu C4, dan yang paling lama adalah CAM. Nah, sekian dan terima kasih.